Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegeta mendapatkan pukulan keras dari Broly yang hal itu buat Vegeta memuntahkan banyak darah. Broly aja sampai kaget sendiri karena Dola ternyata memiliki sihir yang buat mereka kerepotan. Kemudian Amaron mengarahkan dua tangannya dan menembakkan laser ke arah Vegeta. Sontak aja Vegeta yang udah kelelahan gak bisa menghindar dan langsung menerima laser itu. Bahkan laser itu menembus habis tubuh Vegeta hingga bolong seperti donat. Laser itu benar-benar memiliki tingkatan kekuatan sebagai dewa kehancuran. Broly sampai marah-marah liatnya dan minta Amaron untuk menghentikan teknik itu pada Vegeta. Sedangkan Amaron malah membahas kekuatan Broly. Dia bilang dia sangat kaget dengan masa lalu Broly yang luar biasa. Jadi Amaron mengucapkan selamat pada Broly karena mendapatkan begitu banyak kekuatan dalam waktu singkat. Artinya Amaron sepertinya memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu seseorang. Itu yang terjadi pada Vegeta sebelumnya juga. Mendengar itu, Broly pun sontak terkejut kenapa Amaron bisa tahu semuanya. Nah, di sini pun akhirnya dibongkar oleh Amaron sendiri kalau dia emang memiliki kemampuan spesialis untuk melihat masa lalu. Jadi, Amaron tentu udah tahu kalau Broly bisa menjadi Super Saiyan legendaris. Nampak Broly makin menjadi marah dan bilang dia tidak terlalu mengerti dengan apa yang Amaron katakan. Tapi yang buat Broly naik darah karena Amaron telah melukai teman-temannya. Dia bertekad tidak akan biarkan Amaron sampai bertindak terlalu jauh. Sedangkan Amaron sendiri sangat berhasrat ingin melawan Vegeta. Jadi Amaron menyuruh Dola untuk melawan Broly dan jangan lagi mengganggu pertarungannya seperti tadi. Karena ini adalah pertarungannya dan Amaron ingin mengetahui siapa yang lebih kuat di antara mereka. Dola pun langsung setuju dengan itu dan dia bersiap untuk bertarung dengan Broly. Broly yang gak mau mendengarkan mereka langsung bergerak untuk menyerang Amaron. Tapi lagi-lagi Dola menggunakan portal ruang waktu dan mengirim Broly ke tempatnya. Broly pun sontak terkejut dan gak menyangka dia kena dua kali teknik sihir milik Dola. Di sisi lain Amaron telah siap untuk bertarung dengan Vegeta. Yang saat ini Pangeran Congak telah bangkit lagi meskipun sudah mendapatkan luka dari laser Amaron. Amaron pun nampak senang melihatnya bangkit karena pertarungan mereka masih belum selesai. Vegeta langsung menunjukkan muka yang sangat kesal dan berkata, "Bajingan berdebah, muka bulan." Vegeta menegaskan dia sangat tidak terima diremehkan karena sebagai Pangeran Saiyan meremehkan dirinya salah alamat bro. Nampak Amaron telah menaikkan kekuatannya juga menggunakan senjata rantai sabitnya. Lalu Amaron minta Vegeta untuk menyerang. Vegeta berkata lagi apa yang Amaron katakan pasti akan membuatnya menyesal. Merasa banyak bicara, Amaron lah yang menyerang Vegeta duluan menggunakan rantainya. Tapi Vegeta dapat menangkap rantai itu dengan mudah. Gak sampai situ, Vegeta pun bawa rantai itu pergi menjauh dan dia terus menariknya untuk tahu sampai di mana ujungnya. Setelah rantai itu mencapai batasnya, Vegeta langsung menarik rantai yang tersisa beserta Amaron. Setelah itu, dengan sangat marah Vegeta melancarkan pukulannya pada Amaron. Amaron terkena pukulan itu, namun ternyata tidak membuat Amaron kesakitan sedikit pun. Sebaliknya, dia memegang kepala Vegeta yang hal itu sontak buat Vegeta panik. Setelah itu, Amaron mengadukan kepala mereka hingga menimbulkan percikan keras dengan benturan yang mereka lakukan. Dampaknya, Vegeta mendapat luka di keningnya dan hal itu buatnya sangat kesakitan. Dan gak sampai situ juga, Amaron melancarkan tendangan kerasnya yang buat Vegeta hingga mental. Amaron sontak kembali meremehkan Vegeta karena pukulan Vegeta tidak membuatnya terluka. Sedangkan adu kepala yang mereka lakukan justru buat Vegeta terluka. Vegeta yang telah bangkit lagi merasa apa yang Amaron lakukan masih seperti anak-anak. Sedangkan dia merasa saat ini Vegeta sudah melewati usia untuk melakukan hal seperti itu. Amaron membalas ini bukanlah hal yang tampaknya dia tunjukkan kepada Vegeta. Vegeta menegaskan pindai terus sebanyak yang Amaron inginkan. Tapi Vegeta yakin Amaron tidak akan pernah memiliki akses kepada siapa dia sebenarnya. Amaron langsung serius dan berkata apakah Vegeta yakin dengan itu? Vegeta pun sontak berteriak bahwa Amaron tidak akan bisa mengetahuinya lebih dalam. Tapi tiba-tiba Amaron berkata sesuatu yang buat Vegeta terkejut. Dia bilang dia akan coba sesuatu yang lain. Bagaimana reaksi Vegeta jika dia ngasih tahu Vegeta kalau salah satu dari dua anak buahnya yaitu Salaga sudah dalam perjalanan untuk menemukan orang yang Vegeta cintai. Di sini Amaron pun menyebut nama Bulma. Sontak aja Pangeran Congak langsung tertegun mendengar itu karena Amaron tahu semua tentang dirinya dan keluarganya. Apalagi mendengar kalau Bulma saat ini sedang dalam bahaya.
Nampak Vegeta sangat marah karena Amaron menggunakan Bulma sebagai permainan mereka. Dan hal itu buat Vegeta sangat tidak terima jika Bulma sampai dilukai. Jadi Vegeta pun segera pergi meninggalkan Amaron untuk menyelamatkan Bulma. Amaron yang tahu itu segera mengejar dan kembali muncul di hadapannya. Amaron menegaskan dia tidak akan biarkan Vegeta kabur walau demi apapun. Vegeta sontak makin kesal karena dia harus mengalahkan Amaron dulu demi untuk menyelamatkan Bulma. Jadi Vegeta pun langsung ngeden sekuat tenaga untuk menggunakan semua kekuatan yang tersisa. Nampak uratnya aja sampai bermunculan yang menandakan dia benar-benar sangat marah. Ngelihatnya buat Amaron jadi senang karena ini bisa menjadi pertarungan puncak mereka. Tiba-tiba Vegeta sudah muncul di hadapannya sambil melancarkan pukulan yang sangat keras. Amaron tidak sempat menghindar dan tubuhnya langsung terpental cukup jauh. Vegeta kembali bergerak untuk mengejarnya dan sekali lagi menghajar Amaron dengan keras. Sambil terus menghajar Amaron, Vegeta tidak akan biarkan siapapun berbuat onar. Apalagi Amaron yang jauh-jauh datang ke sini cuma untuk mengancam dirinya, saudara bahkan istrinya sendiri. Dengan penuh emosi, Vegeta berikan tendangan Super Madun lalu menghajarnya lagi hingga Amaron mental melayang jauh. Setelah itu, Vegeta siap untuk menghabisi dengan jurus andalannya yaitu Galico. Tanpa ragu, dia langsung menembakkan laser itu yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi tiba-tiba Vegeta sontak dibuat kaget karena rantai milik Amaron bergerak cepat di antara lasernya. Yang kemudian rantai itu berhasil mengikat tangan Vegeta hingga dia nggak dapat melakukan apapun. Gak cuma itu, sabitnya juga merobek pipi Vegeta dan membuat Vegeta sangat panik. Selanjutnya, Amaron menarik Vegeta ke arahnya lalu dengan cepat dia balik menghajar Vegeta dengan tendangannya. Vegeta seolah nggak dapat melakukan apapun. Tapi sebenarnya dia sangat bosan karena Amaron masih saja bermain-main. Dia langsung menghempaskan Amaron balik sambil mengeluarkan kekuatan sangat besar. Bahkan Amaron yang merasakannya seolah tidak percaya dan malah nampak kesenangan. Amaron langsung membentangkan kedua tangannya minta Vegeta untuk menyerangnya. Tanpa ragu, Vegeta segera menghajarnya dengan keras hingga menimbulkan ledakan ki besar. Bahkan Amaron sampai terdorong oleh laser Vegeta dan tubuhnya menghantam tanah. Kemudian Vegeta lanjut lagi menyerang dan menghajarnya lagi dengan sangat keras. Dia sangat bertekad untuk segera mengalahkan Amaron dan pergi menyelamatkan Bulma. Tapi tampaknya Amaron tidak merasa kesakitan. Serangan Vegeta itu seperti kayak nyamuk gigit kecil saja cuy. Sebaliknya, Amaron mengikat tubuh Vegeta dengan rantai hingga Vegeta nggak dapat melakukan apapun. Setelah itu, Vegeta dihajarnya dengan keras, tapi saat serangan kedua, untungnya Vegeta dapat menghindar. Gak terima diperlakukan begini, Vegeta langsung melepaskan rantai itu dan berkata dia nggak bakal mau jadi tahanan Amaron. Dengan muka yang menunjukkan kemarahan besar, Vegeta menyatukan kedua tangannya untuk menghantam Amaron dengan boga mentah. Duar, Amaron terkena hantaman boga mentah itu. Di sini terlihat kalau itu sangat keras sekali, bukan? Bahkan topeng Amaron retak dihajarnya karena seperti yang Vegeta katakan, dia ingin membongkar siapa Amaron. Apakah dia adalah Obito? Coba yang lihat Vegeta sontak merasa tidak berdaya untuk membantu. Ditambah Broly yang super kuat pun kini telah kehabisan tenaga karena Dola menggunakan sihirnya untuk terus mengecoh Broly. Dan Coba yakin Broly pun tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jadi Coba minta pada Raja Sedala dengan segala hormat untuk segera membantu mereka. Coba mengatakan Vegeta telah berikan segalanya untuk melindungi mereka. Dan berdiri di sini tanpa melakukan apapun adalah hal yang tidak dapat dipercaya. Raja Sedala membalas mereka nggak boleh kehilangan banyak nyawa bahkan sebelum perang dewa dimulai. Coba sangat mengerti dengan itu, tapi mereka akan kehilangan Vegeta dan Broly jika mereka tidak melakukan sesuatu. Sebagai pejuang yang membela alam semesta ke-6 selama turnamen, Coba tulus percaya bahwa Kel, Caulifla, dan Coba bisa berguna dalam situasi ini. Raja pun mulai melihat pertarungan mereka dan sepertinya dia akan setuju dengan pendapat Coba. Di sisi lain, Broly sudah sangat kewalahan karena terus dikerjai oleh Dola. Saat Broly belum melihat portal itu lagi, dia pun jadi bertanya-tanya di mana itu akan muncul. Dola pun membalas, sebentar lagi Broly pun pasti akan tahu. Broly yang udah muak dengan ini dan curiga dengan apa yang Dola rencanakan langsung berubah menjadi Super Saiyan. Broly langsung bergerak ke arah Dola dengan sangat cepat. Bahkan Dola pun gak sempat menyadarinya. Broly berhasil mencengkeram kaki Dola, lalu dengan tatapan dingin dia membanting Dola ke tanah. Nampak Dola merasa sangat kesakitan. Jadi Dola pun menggunakan pelindung agar tidak dibanting lagi oleh Broly. Namun lagi rencananya itu malah gagal. Broly malah mengangkat Dola beserta pelindungnya yang kembali buat Dola panik.
Dia langsung melempar Dola dengan keras seperti sedang bermain bowling. Terakhir, Broly menyemburkan laser dari mulutnya yang menghantam Dola dengan sangat ganas. Di sisi lain, Vegeta juga telah berhasil menghajar Amaron dan nampak dia terbang lagi ke atas dengan muka yang masih sangat kesal. Dan nampaklah Amaron yang meski topengnya sudah retak, tapi sepertinya dia masih kuat untuk bertarung. Bahkan keretakan topeng itu tidak akan membuatnya gentar. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Amaron yang membuatnya merasakan kesakitan yang luar biasa. Vegeta pun sontak bertanya apakah Amaron menikmati serangan yang dia lakukan. Meskipun Vegeta belum tahu siapa Amaron. Lalu Amaron menegaskan panggil saja dia Amaron. Dan dia di sini mewakili Dewa Kehancuran 14 yaitu Dromel. Vegeta membalas dia nggak peduli dengan itu karena itu tidak memberi Amaron hak untuk datang dan mengganggunya di sini. Amaron bilang dia di sini hanya membuat perhatian. Tidak setiap hari dia bertemu dengan seorang manusia yang telah dilatih oleh malaikatnya. Dan Amaron merasa nggak kecewa bertarung dengan Vegeta. Bahkan Amaron minta lebih banyak hal yang bisa Vegeta berikan. Mendengar itu sontak buat Vegeta makin kesal. Dia yang gak terima diremehkan segera mengadukan kedua tangannya. Dan tiba-tiba keluar cahaya menyilaukan yang buat Amaron aja sampai silau men. Setelah itu Vegeta menghilang dari pandangan Amaron. Ternyata Vegeta sudah kehabisan energi dan dia kabur meninggalkan Amaron. Selain itu, teknik yang Vegeta gunakan tadi rupanya mirip seperti Taioken. Lalu Vegeta datang ke tempat Cabba, Caulifla dan Kel yang saat ini diam tidak melakukan apapun. Jadi Vegeta minta mereka untuk pergi ke lab milik bangsa Tapel demi melindungi Bulma. Karena Salaga sedang mencari Bulma dan sebaiknya mereka lakukan apapun untuk menemukannya lebih dulu. Vegeta juga tahu kalau Amaron pasti nggak akan biarkannya kabur begitu saja. Jadi Vegeta sangat mengandalkan mereka. Cabba dan lainnya yang mengerti itu langsung berangkat ke tempat Bulma. Lalu Raja Sadala berkata pada Vegeta bahwa dia akan ikut dalam pertempuran dan dia akan mengorbankan nyawanya untuk rakyat Sadala. Vegeta nampak nggak yakin dengan itu karena dia sulit untuk meminta lebih dari Raja Sadala. Selain itu, musuh mereka pun nggak bisa dianggap enteng. Tiba-tiba Vegeta melihat ke samping dan ada sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Di sisi lain, Dola berhasil buat Broly tidak berdaya meski kita pikir Broly harusnya mampu mengalahkan Dola. Walaupun begitu, Dola juga mendapatkan luka yang parah, bahkan mukanya sampai benjol-benjol. Panon aja sampai kaget lihat kekalahan Broly dan gak nyangka kenapa ini bisa terjadi. Padahal dia sendiri cuma diam dan jadi penonton yang gak dibayar. Dola nampak begitu kelelahan karena dia harus buat Broly pingsan dulu untuk akhirnya menyingkirkannya. Dan Dola pun sampai kaget melihat dirinya sendiri dan gak mau mukanya sampai benjol-benjol seperti ini. Di saat yang bersamaan, Raja Sadala bersama 3 panglimanya telah siap untuk bertempur. Inilah saatnya bagi mereka untuk menggantikan Vegeta dan Broly yang kelelahan. Sedangkan Dola yang gak terima dengan Broly langsung mengarahkan pukulannya dan mengajar Broly yang lagi pingsan. Dia sangat tidak terima kalau cuma dirinya saja yang benjol. Dia pun tertawa seperti ODGJ dan terus menghajar Broly secara bertubi-tubi. Broly yang pingsan tentu nggak bisa melakukan apapun bukan? Ngelihat itu, Panon jadi kasihan pada Broly, tapi dari tadi kenapa dia nggak nyerang-nyerang sih? Sedangkan Leriak marah melihat Dola karena apa yang dilakukan Dola tidak seperti seorang pria sejati yang menyiksa orang lain di saat orang itu lagi pingsan. Jadi dengan suara lantang, Leriak menantang Dola untuk bertarung saja dengan orang sadar. Dola hanya menunjukkan muka yang bingung, malah makin pusing aja dia lihat mereka. Mungkin otaknya sudah sengklek kali ya akibat dihajar Broly. Nampak Raja Sadala tidak berkata apa-apa, tapi posturnya telah menunjukkan kalau dia telah siap untuk bertarung. Begitu juga dengan Panon yang telah menggunakan bentuk Super Saiyan-nya. Tapi di sini Dola yang udah kelelahan minta mereka biarkan dia istirahat selama 10 menit dan setelah itu mereka bisa lanjut lagi. Kemudian Raja Sadala terkejut dengan seseorang yang pasti itu bukan kepada Dola. Sedangkan Dola yang belum tahu masih membahas tentang dirinya yang bilang jika mereka tidak biarkannya istirahat maka dia akan menghabisi mereka sekarang. Dan mereka akan hancur berantakan seperti Broly. Namun tiba-tiba saat Dola berbalik ke belakang dia sangat terkejut melihat seseorang. Yang ternyata Broly bangkit lagi dengan tatapan buas seperti ingin menerkam Dola. Dola sampai berkata kalau Broly adalah orang yang gak normal. Lalu Broly langsung mencengkeram wajah Dola hingga dia makin panik. Dola yang merasakan bahaya berkata dia harus segera menjauh dari tempat ini. Jadi Dola segera melepaskan diri dan mundur ke belakang. Dalam hatinya Dola harus bergabung dengan Salaga untuk menghadapi Broly lain kali. Karena katanya menghadapi Broly sendiri adalah bunuh diri.
Tapi kemudian Dola nggak bisa menggerakkan tubuhnya dan bertanya-tanya apa yang telah Broly lakukan kepadanya. Nampak Broly menciptakan sebuah bola laser yang dia gunakan untuk mengekang Dola. Melihat muka Broly yang sangat khas tentu buat Dola makin merasa ketakutan. Ditambah lagi teknik Broly itu buat tubuhnya kini tidak bisa bergerak. Kemudian Amaron menghubunginya pakai telepati call dan menanyakan apa yang terjadi. Dola menjawab kalau saat ini dia lagi terdesak dan katanya Broly jauh berbeda dibanding para Saiyan lain. Jadi Dola nggak punya ide lain untuk mengatasi teknik yang Broly gunakan. Amaron pun langsung menggunakan kemampuannya untuk melihat ke dalam Broly. Dan setelah menemukan kelemahannya, Amaron segera mengatakannya pada Dola. Nampak Broly masih terus ngeden sekuat tenaga dan bersiap untuk menyerang. Tapi Dola sudah mendapatkan bocoran dari Amaron, yaitu ketika Broly akan menyerang maka cengkramannya akan hilang. Dengan begitu, Dola bisa menggerakkan tubuhnya lagi seperti yang diprediksikan Amaron. Gak buang waktu, Dola segera menciptakan portal ruang waktu dan memasukkan tangannya ke dalam. Nampak Broly sangat terkejut dengan orang-orang yang telah dibawa oleh Dola. Sedangkan Dola tentu sangat senang setelah dia memberi kejutan pada Broly. Ternyata yang dibawa Dola adalah Cilai dan juga Lemo, serta Dola menjadikan mereka sebagai sandranya. Dola dikasih tahu oleh Amaron kalau kelemahan Broly yaitu sangat menyayangi kedua temannya. Broly yang sangat panik minta Dola untuk melepaskan mereka, maka dia akan melakukan apapun yang Dola mau. Namun Dola menolaknya dan minta Broly untuk melihat wajahnya yang sudah dibuat benjol, serta menegaskan wajahnya ini tidak nampak seperti sedang berusaha menjadi orang baik kan. Cilai coba menenangkan Broly dan bilang agar Broly jangan khawatir, karena mereka tangguh seperti paku dan Dola tidak akan melakukan apapun pada mereka. Mereka adalah sandranya dan Dola pasti membutuhkan mereka untuk terhindar dari Broly. Mendengar itu sontak buat Dola kesal dan gak terima dibilang begitu. Dola segera melemparkan Lemo yang beruntungnya Raja Sedala menangkap tubuh Lemo. Raja Sedala tentu sangat marah pada Dola. Tiba-tiba Dola menggunakan pedang energi dan menusuk tubuh Cilai sampai bolong. Cilai sampai memuntahkan darah dan Broly yang lihatnya tentu langsung terfokus pada Cilai. Bahkan Raja Sedala dan semua orang yang lihatnya aja sampai nggak menyangka Dola melakukan hal sekejam itu. Lalu Cilai jatuh di tanah dengan meneteskan air mata sambil mengucapkan nama Broly. Kematian Cilai itu sontak menjadi pemicu bagi kemarahan Broly yang luar biasa. Dan Broly pun masuk ke dalam Berserk mode atau mode mengamuk yang tidak bisa dia kendalikan. Wow, bakal sengamuk apa sih Broly dengan mode ini? Tapi karena volume 3 cuma sampai sini, kita bakal lanjut di volume 4 ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.